Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Sugi. Pada video kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi bab 1 sistem gerak, materi IPA kelas 8, kurikulum 2013. Uji kompetensi yang akan kita bahas adalah bagian A yang terdiri dari 10 soal. Bahas satu persatu soalnya. Nomor 1, fungsi sistem rangka antara lain melindungi organ internal. Pada tubuh manusia, tulang yang melindungi jantung dan paru-paru serta otak secara berturut-turut adalah jantung dan paru-paru terletak di bagian dada, maka dia akan dilindungi oleh tulang rusuk. Sedangkan otak terletak di bagian kepala, maka yang melindunginya adalah tulang tengkorak. Maka nomor 1 jawabannya adalah B, tulang rusuk dan tulang tengkorak. Nomor 2, berikut ini merupakan contoh otot yang bekerja secara sadar dan tidak sadar. Yang disebutkan secara berturut-turut adalah otot yang bekerja secara sadar diperintah oleh otak, sedangkan otot yang bekerja secara tidak sadar yang memerintahkannya adalah sumsum tulang belakang. Pada pilihan A terdapat otot jantung. Otot jantung bekerja secara tidak sadar karena pada saat kita tidur, pada saat kita melakukan aktivitas yang lain, jantung tetap bekerja tanpa menunggu perintah otak. Pada pilihan C, otot bisep. Otot bisep terletak di bagian lengan atas. Bekerja ketika kita menekuk tangan, maka otot bisep akan berkontraksi. Artinya, otot bisep bekerja secara sadar. Otot bisep termasuk salah satu otot rangka, yaitu otot yang melekat pada rangka manusia. Sama dengan yang pilihan D, otot dahi dan otot gastrocnemius semuanya melekat pada rangka manusia. Artinya, otot ini bekerja secara sadar. Pilihan jawaban yang benar untuk nomor 2 adalah C, otot bisep dan otot jantung. Nomor 3, tipe persendian yang terdapat pada rahang adalah gerakan pada rahang hanya ke satu arah, baik itu rahang atas maupun rahang bawah. Nah, tipe sendi yang terdapat pada rahang yang sesuai adalah D, sendi engsel. 4. Gerak tumbuhan yang memerlukan rangsang berupa perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata disebut gerak. Pilihannya nasti, esionom, tropisme, hygroskopis. Jawaban yang benar adalah D, hygroskopis. Nasti gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Esionom gerak tumbuhan yang disebabkan rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Contoh tropisme, gerakan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nomor 5, contoh gerak tumbuhan berikut yang bukan merupakan contoh dari gerak nasti adalah seperti yang sudah dibahas di nomor 4. Nasti adalah gerak yang tidak dipengaruhi oleh rangsangan. Mekarnya bunga pukul 4 adalah contoh fotonasti, dipengaruhi oleh cahaya matahari. Gerak menutupnya daun putri malu adalah contoh gerak seismonasti, dipengaruhi oleh sentuhan. Menguncupnya daun tumbuhan leguminosae adalah termasuk contoh gerak niktinasti, di mana daun tumbuhan itu menutup pada malam hari dan membuka pada siang hari. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 yang bukan gerak nasti adalah D. Merekahnya kulit buah-buahan yang sudah kering pada tanaman polong-polongan adalah contoh hygroskopis. Kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Sebagian besar ikan memiliki bentuk tubuh torpedo.
2. Ekor dan sirip ikan berfungsi untuk menahan laju air. 3. Sirip tambahan diperlukan untuk melakukan berbagai gerakan di dalam air. 4. Bentuk torpedo streamline tubuh ikan berfungsi untuk mengurangi hambatan di dalam air. Pernyataan yang mendukung ikan untuk melakukan berbagai gerakan di dalam air adalah nomor. Dari semua pernyataan ini, jawaban yang benar adalah C, 1, 3, dan 4. Pernyataan nomor 2, ekor dan sirip ikan bukan berfungsi untuk menahan laju air, tapi berfungsi sebagai kemudi untuk menentukan arah kemana ikan itu akan menuju. Soal nomor 7, seseorang yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak 5 meter dalam waktu 2,5 sekon. Berdasarkan informasi tersebut, kecepatan anak bersepeda adalah. Dari soal ini diketahui jarak sebesar 5 meter dan waktu sebesar 2,5 sekon. Kecepatan dapat dihitung dengan rumus jarak dibagi waktu. Maka 5 meter dibagi 2,5 sekon adalah 2 meter per sekon. Maka jawaban nomor 7 adalah A. Nomor 8, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah seperti digambarkan pada grafik. Titik yang menunjukkan mobil sedang mengalami peristiwa kelembaman adalah kelembaman benda, maksudnya benda mempertahankan keadaan diamnya. Pada grafik, dari titik A ke B, kecepatan semakin meningkat. Titik B ke C, kecepatan tetap. Dari titik C ke D, kecepatan semakin menurun, akhirnya benda berhenti. Maka untuk soal nomor 8, jawaban yang tepat adalah C, dari titik C ke D. Lanjut nomor 9, perhatikan gambar bola yang dilempar ke tembok akan memantul kembali seperti gambar. Pasangan gaya aksi reaksi yang benar adalah peristiwa pelemparan dan memantulnya bola adalah termasuk contoh hukum 3 Newton, di mana bola yang dilempar akan dipantulkan dengan gaya yang sama besar, namun berlawanan arah. Inilah yang disebut dengan gaya aksi reaksi. Maka jawaban yang benar untuk nomor 9 adalah D, di mana F2 dan F3 saling berlawanan arah. Nomor 10, perhatikan posisi burung yang sedang terbang bebas seperti pada gambar. Perbandingan besarnya gaya aksi reaksi antara burung dengan udara adalah. Peristiwa burung terbang ini juga termasuk contoh hukum 3 Newton. Maka gaya aksi dan reaksi besarnya harus sama. Sedangkan gaya yang dimiliki burung harus melebihi besar gaya gesekan udara. Maka burung dapat maju ke depan. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 10 adalah C. Itu tadi pembahasan uji kompetensi sistem gerak. Sampai jumpa di video berikutnya.